selamat pagi semuanya siswa-siswi kelas 12 IPS. Kembali lagi bersama Sir dalam pembelajaran geografi untuk pertemuan kelima ini. Tapi sebelum memasuk dalam pembelajaran, Sir sampaikan sama kamu, kita itu harus tetap menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Nah, kita itu harus membersihkan tangan kita. Baik, setelah kita merasa bersih, baru kita mulai beraktivitas. Dan kita mulai saja dalam pembelajaran kita hari ini dengan tema penataan ruang wilayah. Sebelum masuk dalam pembelajaran, saya sedikit menyampaikan sama kamu, ini bisa kamu lihat adalah 15 tahun Dharma Yuda. Artinya sekolah Dharma Yuda ini sudah berkomitmen kepada kamu semua untuk membuat kamu semakin mencapai cita-cita kamu di masa depan. Oleh karena itu, kamu tetap juga berusaha sesuai dengan cita-cita yang akan dikembangkan oleh Dharma Yuda. Selamat, kamu telah begitu yakin dengan sekolah Dharma Yuda ini. Baik, kita masuk dalam pembelajaran kita. Yang pertama yaitu penataan ruang wilayah. Dengan kamu mengetahui penataan ruang wilayah ini, nantinya kamu akan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di Indonesia. Kita masuk saja ke dalam pembelajaran kita. Baik, materi kita yaitu perencanaan tata ruang wilayah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep rencana tata ruang wilayah. Apa saja konsep rencana tata ruang wilayah ini? Yaitu yang pertama, berdasarkan sistem, meliputi sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Yang kedua, berdasarkan fungsi utama, kawasan terdiri, kawasan lindung, dan kawasan budidaya. Artinya kita harus membuat juga cagar alam dan suaka marga satwa. Tidak memanfaatkan seluruh wilayah menjadi kawasan-kawasan yang bisa kita eksploitasi. Yang ketiga adalah berdasarkan wilayah administratif. Seperti kamu sudah tahu, tingkatan dari RT sampai provinsi dan bahkan negara. Yang berikutnya adalah berdasarkan kegiatan di kawasan, yaitu penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan. Jadi kita harus buat kawasan yang untuk perkotaan dan kawasan untuk pedesaan. Yang berikutnya adalah berdasarkan nilai strategis kawasan. Berdasarkan nilai strategis kawasan, kita lihat wilayah di provinsi tersebut yang strategis untuk dikembangkan menjadi pusat wilayah mana. Di kotanya kita kembangkan wilayah yang mana. Di kabupaten kita harus tahu juga kita kembangkan wilayah tersebut yang untuk menjadi pusat wilayah yang mana. Dengan mengetahui wilayah-wilayah yang potensi untuk dijadikan pusat, sehingga wilayah-wilayah sekitarnya akan lebih cepat maju dari wilayah lainnya. Berikutnya adalah faktor yang harus diperhatikan dalam penataan ruang wilayah. Yang berikutnya ini, yang pertama adalah wilayah Indonesia rawan akan bencana alam. Kamu kan sudah tahu, bencana alam di Indonesia ini sangat-sangat banyak. Mulai ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, hampir di setiap pulau Indonesia ada bencana alamnya. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial budaya, keamanan, dan iptek. Jadi itu juga kita harus perhatikan. Geoekonomi, geopolitik, dan geostrategis. Agar apa? Agar Indonesia ini juga memiliki peran andil di dunia. Kita bisa melihat perbandingan kota Pekanbaru dengan kota di Barcelona. Dia sama-sama membangun tempat berjualan atau toko. Tetapi dengan ditata secara baik wilayah tersebut, wilayah Barcelona dan wilayah di Pekanbaru seperti ini Jalan Sudirman yang saya ambil, bisa kita lihat dia sama-sama membangun toko atau ruko, tetapi di sini tertata secara baik sehingga orang yang melihatnya lebih enak memandangnya, lebih tentram, lebih damai. Tetapi kalau di Pekanbaru, dia ini orang membangun tanpa ada tanpa ada aturan-aturannya, sehingga mereka ini membangun sesuai dengan kaedah mereka sendiri. Bentuknya kebanyakan kotak-kotak saja, tidak ada nilai-nilai estetikanya. Berikutnya adalah tujuan penataan ruang wilayah ini.
Apa tujuan penataan ruang wilayah ini? Yang pertama itu menghindari konflik kepentingan dalam pembangunan. Jadi konflik kepentingan ini dengan pembangunan kita sudah atur, maka kawasan-kawasan yang bisa kita bangun wilayah mana saja, tidak masuk kawasan-kawasan hutan lindung dan hutan lainnya. Menghindari diskriminasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ini artinya apa? Masyarakat di suatu tempat tersebut juga dapat menggunakan sumber daya alam, bukan perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung. Dalam artian pemanfaatan ruang ini sesuai dengan daya dukung. Jika pembangunannya sesuai dengan daya dukung, maka bencana-bencana akan sulit datangnya. Dalam artian kita meminimalisir terjadinya bencana. Yang keempat, memudahkan pemanfaatan fasilitas pelayanan ekonomi bagi masyarakat. Yang kelima, memudahkan kesesuaian antara kebutuhan dengan kemampuan wilayah. Jadi, kemampuan wilayahnya harus kita ukur, jangan kita mengukur berdasarkan kebutuhan saja. Jika demikian, maka suatu wilayah menjadi lebih maju. Ini seperti kita lihat, daya dukung lingkungannya dengan tata ruangnya ini sudah bagus. Ini terambil di New York. Jadi bisa kamu lihat daya dukung lingkungannya mendukung. Jadi tata aturannya sudah tertata secara baik dan rapi. Karena wilayahnya merupakan wilayah kecil, dia ke atas lebih tinggi. Sehingga apa? Sehingga jalan bisa juga dibangun secara baik, kemacetan bisa teratasi. Berikutnya adalah fungsi dan manfaat penataan ruang. Yaitu fungsi dan manfaat penataan ruang ini acuan pembangunan, pedoman pemanfaatan ruang, pedoman mewujudkan pembangunan berimbang dan merata, acuan dalam penyusunan tata ruang. Yang kelima, pedoman pengendalian pemuatan ruang wilayah. Dan yang keenam adalah pedoman pemuatan administrasi pemerintah. Ini bisa kamu lihat di bukunya halaman 37. Dan manfaat penataan ruang wilayah itu untuk apa? Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan, mewujudkan keserasian pembangunan antar wilayah di sekitarnya, mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas dengan daya dukung oleh lingkungan. Bisa kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar bunga rafflesia. Jadi, jika kita membangun tidak sesuai dengan konteksnya, maka suatu saat daerah-daerah hutan atau daerah tempat-tempat yang biasanya menjadi karakteristik dari flora-flora tertentu endemik bisa hilang. Seperti juga pembangunan yang kurang sesuai itu adalah di Indonesia karena tidak tertata dengan baik. Sawah-sawah yang dahulunya sawah yang dijadikan sebagai sumber pangan sekarang ditimbun dijadikan perumahan. Ini tergolong tidak sesuai dengan konsep tata ruang wilayah. Mudah-mudahan kedepannya kita membangun ini sesuai dengan peruntukannya sehingga masalah-masalah pembangunan dengan lingkungan ini bisa teratasi. Sekian pembelajaran. Baik, setelah kamu mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan mengenai materi penataan ruang wilayah ini, semoga negara kita Indonesia, khususnya wilayah kita Pekanbaru ini, dapat menata pembangunan-pembangunan ini secara bijaksana. Daerah-daerah mana saja yang harus kita bangun, daerah mana saja yang perlu kita jadikan sebagai hutan kota, dan daerah yang untuk fungsi kegiatan yang lainnya. Dan juga kita ini bisa merangkai bangunan-bangunan di Indonesia ini menjadi yang lebih memiliki seni yang tinggi, dalam artian lebih indah daripada yang sekarang ini, seperti di negara-negara Spanyol dan negara Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Sekian pembelajaran kita, terima kasih.